Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil artikel penelitian yang kami buat yang berjudul Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP. Dengan saya Herjun Nugroho dan rekan saya Sheila Ikhwani. Di dalam artikel ini terdapat dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Baik, adapun beberapa poin yang melatar belakangi kami untuk membuat artikel penelitian ini. Yang pertama adalah beberapa siswa masih banyak yang mengalami kesulitan khususnya untuk mata pelajaran matematika, terutama dalam mengungkapkan ide-ide atau gagasan matematika. Sehingga banyak siswa masih menganggap yang terpenting dalam pembelajaran matematika itu hanya menghafal rumus. Seperti artikel yang kami kutip dari Nopiani pada tahun 2018 yang mengutip artikel Turmudi pada tahun 2010, di mana disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menangkap dan mengungkapkan gagasan matematis adalah belajar siswa belum bermakna. Hal itu yang membuat konsep dalam pembelajaran matematika menjadi sulit untuk dipahami. Nah, selanjutnya selain itu juga ada dalam pembelajaran matematika di Indonesia masih didominasi oleh guru, di mana interaksi hanya terjadi satu arah. Oleh karena itu, siswa masih secara pasif menerima apa yang diberi guru. Selanjutnya, murid hanya menerima secara pasif apa yang guru berikan. Hal ini karena rendahnya kemampuan komunikasi yang dimiliki siswa Indonesia. Lalu yang terakhir, yang melatar belakangi yaitu matematika sebagai bahasa sangat penting untuk banyak ilmu, pengetahuan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Saleh Haji, dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa mathematics is connection, yaitu matematika sebagai alat komunikasi diperlukan oleh baik semua ilmuwan, maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu kelebihan matematika sebagai bahasa adalah simbol-simbol pada matematika hanya memiliki satu arti, dengan kata lain, tidak dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Tetapi simbol tersebut memiliki satu pengertian yang cukup luas dan dapat menyederhanakan suatu masalah. Sedikit menyinggung tentang rendahnya kemampuan komunikasi yang dimiliki siswa Indonesia, telah dilakukan sebuah penelitian yang dimana terdapat 14% siswa Indonesia yang mampu menjawab benar di ajang TIMSS yang dikutip dari artikel Luritawati, dan terdapat 27% siswa yang menjawab benar. Hal serupa terjadi ketika peneliti melakukan pengamatan pada mahasiswa tahun ajar 2013-2014 dengan kemampuan komunikasi matematis 3 dari 10. Adapun tujuan dari artikel penelitian ini adalah memberikan informasi seputar bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi matematis pada siswa SMP, selanjutnya mengetahui penyebab dari rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa SMP, dan yang ketiga pentingnya kemampuan komunikasi matematis pada siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami buat untuk sebagai landasan untuk artikel ini, yang pertama, apa urgensi dari kemampuan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP, dan yang kedua, apa yang membuat rendahnya tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP, dan yang terakhir, bagaimana upaya mengembangkan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP. Lalu, metode penelitian yang kami gunakan yaitu library research, yang dimana penelitian berbasis literatur adalah penelitian yang dimana literatur menjadi objek penelitian, mengumpulkan dan menganalisis sampel penelitian, dan sampel penelitian terdiri dari 10 artikel penelitian terakreditasi Sinta. Baik, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Namun, sangat disayangkan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap bahkan mengungkapkan gagasan matematik. Maka dari itu, kemampuan komunikasi matematis siswa sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematik.
yaitu ada peran guru, model pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pada peran guru, guru dapat memulainya dengan menumbuhkan ketertarikan siswa dalam belajar. Nah, ketika ketertarikan siswa dalam belajar sudah meningkat, maka hal ini terjadi juga peningkatan kemampuan komunikasi dan minat belajar akan diikuti oleh meningkatnya keberhasilan belajar matematika siswa. Lalu selanjutnya, guru juga dapat membantu murid dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dengan cara mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, murid maupun guru akan lebih mudah dalam mempelajari matematika seperti pada hasil penelitian yang diteliti oleh Saleh Haji pada tahun 2012 disebutkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa lebih baik ketika diajar menggunakan pembelajaran kontekstual dibanding dengan pembelajaran konvensional. Lalu selanjutnya, adapun penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Syamsuddin pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan komunikasi matematis yang dapat disebabkan oleh pemilihan pendekatan, strategi maupun model pembelajaran yang kurang tepat. Dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, guru harus menentukan model pembelajaran yang dimana melibatkan siswa secara aktif. Baik, penelitian yang pertama dilakukan oleh Schindler pada tahun 2019, di mana hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan model Problem-Based Learning atau PBL pada siswa SMP dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Penelitian ini mengadakan pretest dan posttest agar dapat mengetahui apakah PBL dapat meningkatkan komunikasi matematis atau tidak. Hasil dari penelitian tersebut adalah di mana siswa yang diajar menggunakan PBL mengalami peningkatan sebesar 43% dan memperoleh nilai rata-rata yang lebih baik, sehingga penerapan PBL memiliki pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa jenjang SMP. Dan yang kedua, terdapat model pembelajaran reciprocal teaching. Model ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP sebagaimana pada penelitian Rahmayani pada tahun 2014, beliau melakukan penelitian ini dilakukan di SMPN 5 Purwakarta dan hasil dari penelitian ini dilihat dari skor gain yang dimana skor yang diperoleh dari selisih skor post-test dengan pre-test untuk kelompok eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP ini meningkat setelah digunakannya model pembelajaran ini. Lalu selanjutnya ada pembelajaran berbantu GeoGebra. Lalu yang ketiga, pembelajaran dengan pembelajaran matematika realistik yang berbantu GeoGebra. Penelitian ketiga ini diambil oleh Nopiani pada tahun 2018, di mana pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa bisa dilakukan dengan penerapan pembelajaran matematika realistik berbantu GeoGebra. Jadi GeoGebra ini fungsinya untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa. Di mana hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran matematika realistik berbantu GeoGebra dengan pembelajaran matematik realistik tanpa berbantu GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Penerapan pembelajaran matematika realistik berpengaruh sebesar 31,6% dan terjadi peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara skor pretest dan posttest sebesar 11,6%. Dan yang terakhir, model pembelajaran kooperatif tipe teams, games, tournaments, dan model ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa pada jenjang SMP yang diteliti oleh Asnawati pada tahun 2017. Beliau menerapkan model pembelajaran ini pada siswa SMP dan beliau juga melihat dari rata skor gain yang dimana sebesar 0,82 sedangkan 0,64 untuk pembelajaran konvensional. Maka dari itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, selain dari peran guru dan model pembelajaran, dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, pendekatan pembelajaran juga memiliki peran penting,
Dalam mengembangkan komunikasi matematis siswa, penggunaan model yang tepat juga harus diikuti dengan pendekatan pembelajaran yang tepat. Baik, yang pertama ada pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pendekatan PMR atau pendekatan matematika realistik. Penelitian ini dilakukan oleh Ramayanti dan Dewi pada tahun 2017, di mana pada penelitian tersebut ada 30 siswa diminta untuk mengisi angket yang berkaitan dengan pendekatan dan model yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dalam penerapan PMR dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pada kelas eksperimen, peningkatannya sebesar 0,63 dengan kategori sedang dan 0,24 pada kelas kontrol dengan kategori rendah. Dan yang terakhir, ada pendekatan kontekstual. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sugandi dan Bernard pada tahun 2018. Penelitian tersebut dilakukan dengan penelitian eksperimen dengan pengambilan sampel acak. Dan penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbandingan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan biasa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya kemampuan siswa dalam pemahaman, pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa juga lebih baik ketika menggunakan pendekatan kontekstual. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat dipilih untuk model pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Baik, dari pembahasan dan penelitian yang kami kutip di atas sebelumnya, kita didapat bahwa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa itu dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada peran guru, pemilihan model pembelajaran, dan pemilihan pendekatan pembelajaran. Di mana peran guru, guru dapat mengkondisikan mengkondisikan proses pembelajaran sehingga murid terlibat aktif dan tidak hanya terjadi pembelajaran satu arah di mana murid hanya menerima secara pasif apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada pemilihan model pembelajaran yang tepat, di mana penelitian sebelumnya yang kami kutip ada model pembelajaran problem-based learning, model lab reciprocal teaching, dan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament, di mana model-model tersebut bisa menjadi faktor untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya juga ada pemilihan pendekatan pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat bisa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya, di mana ada pendekatan pembelajaran kontekstual dan pendekatan matematika realistik, di mana peneliti sebelumnya menggunakan itu dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Lalu terakhir ada saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, peneliti dapat mencari sumber lain untuk data hasil penelitian sehingga pembaca mendapat lebih banyak informasi atau lebih bervariasi. Lalu, melakukan penelitian menggunakan metode penelitian selain library research atau penelitian kepustakaan seperti melakukan penelitian langsung kepada siswa SMP. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, bisa ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.